tokoh yang akrab di kalangan warga Blitar. Dikenal tidak hanya karena keahliannya dalam ilmu Pancasona, tetapi juga karena makam gantungnya yang melegenda dari generasi ke generasi. Namun, siapakah sebenarnya sosok Djodjo Dikdo ini? Kabar yang beredar, makam gantung adalah makam keramat di Blitar. Di tempat itulah dimakamkan Mas Ngabai Bawadiman Djodjo Dikdo, seorang patih Blitar yang menguasai ilmu Pancasona. Ayang Djodjo dianggap sakti karena konon memiliki ilmu ajian Pancasona yang dikatakan dapat menghidupkannya kembali jika jasadnya menyentuh tanah. Namun, kebenaran mitos tersebut masih menjadi perdebatan. Apakah ilmu itu benar-benar ada dan dapat menghidupkan orang yang telah meninggal? Untuk informasi lebih lanjut, simaklah video ini di channel kami, Joko Lelono. Dengan ajian Pancasona, seseorang disebut akan bisa hidup kekal abadi hingga hari kiamat tiba. Seorang dengan ajian ini dikatakan hanya akan mati jika tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, bagian-bagian tubuh tersebut dapat kembali bersatu dan orang yang memiliki ajian ini bisa hidup lagi. Ayang Djodjo Dikdo dikabarkan pernah meninggal sehari 3 kali, tapi tiap saat akan dikuburkan. Begitu jasadnya menyentuh tanah, itu langsung bangkit hidup lagi. Ajian Pancasona diyakini sebagai ilmu yang dapat melindungi diri dari senjata tajam. Secara etimologis, panca bermakna 5 dan zona merujuk pada tempat, mengindikasikan bahwa ilmu ini berasal dari 5 tempat seperti langit, bumi, gunung, samudra, dan surga. Dikatakan bahwa lukanya akan hilang tanpa bekas jika terkena senjata, dan jika terputus, anggota tubuhnya dapat tersambung kembali tanpa bekas. Mantra untuk memperoleh ilmu Pancasona diyakini dimulai dengan Bismillah. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mencari tahu mantranya di Gunung Lawu. Dari berbagai informasi yang terkumpul, ritual untuk memperoleh ajian Pancasona melibatkan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis selama 7 bulan. Diikuti dengan puasa sunnah selama 40 hari berturut-turut. Setelahnya pada malam ke-41, orang yang mempelajari ilmu ini tidak boleh tidur selama 24 jam dalam keadaan suci. Dan selama puasa, setiap selesai sholat fardu harus membaca ajian tersebut sebanyak 21 kali. Selain itu diperlukan pelaksanaan sholat hajat khusus dengan membaca ajian tersebut sebanyak 75 kali. Setelah selesai sholat, sebelumnya diwajibkan mandi besar sebanyak 21 kali. Setelah menyelesaikan puasa, rutinitas amalan yang harus dibaca 3 kali setiap selesai sholat fardu tetap menjadi bagian dari kewajiban. Wallahu alam. Sebelum diangkat sebagai patih, Ayang Djodjo Dikdo terkenal karena sering melakukan tirakat, lelakon, dan berpuasa untuk memperoleh berbagai macam ilmu kanuragan serta kesaktian. Ayang Djodjo diyakini memperoleh ajian ini setelah kematian gurunya,
yang kemudian mewariskan ilmu tersebut padanya. Menariknya, gurunya tidak hanya berasal dari bangsa manusia, melainkan juga dari bangsa lelembut atau bangsa jin, menambah misteri dalam warisan ilmu Eyang Jojo. Eyang Jojo Digdo selain menjadi sahabat dan pengikut setia Pangeran Diponegoro, juga memiliki keturunan darah biru dari Kerajaan Mataram sebagai putra Adipati Kulon Progo. Kesaktiannya teruji dalam peperangan melawan pasukan Belanda yang berusaha menaklukkan Pangeran Diponegoro. Pada usia 30 tahun, Eyang Jojo Digdo turut serta dalam perlawanan dalam perang gerilya, meskipun Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Kekuatan ajian Pancasona yang dikuasainya membuat Eyang Jojo menjadi tokoh yang ditakuti oleh Belanda. Bahkan ia dikabarkan beberapa kali mampu hidup kembali setelah dieksekusi oleh tentara Belanda. Berkat peran dan kesaktiannya dalam melawan Belanda, Eyang Jojo Digdo mendapatkan gelar patih dari Adipati Blitar, beserta hadiah sebidang tanah di Jalan Melati, Kota Blitar. Dari pemberian tersebut, Eyang Jojo membangun pesanggrahan Eyang Jojo Joyo Digdo sebagai rumah besar yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Meskipun sebagai manusia biasa, Eyang Jojo Digdo wafat pada tahun 1909 di usia ke-82 dengan ajian Pancasona yang masih dimilikinya. Dipercaya bahwa siapapun yang memahami ilmu ajian ini dapat hidup kekal abadi hingga akhir kiamat, selama mereka masih berada di atas tanah. Dalam kepercayaan ajian Pancasona, dikatakan bahwa seseorang yang memiliki ilmu ini hanya dapat wafat jika tubuhnya dipisah dan melewati sungai, kemudian digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, bagian-bagian tersebut akan bersatu, dan orang yang memiliki ajian ini diyakini bisa hidup kembali. Eyang Jojo bahkan dikabarkan pernah mengalami kematian sebanyak 3 kali dalam sehari. Namun, setiap kali akan dikuburkan, beliau disebutkan langsung bangkit begitu menyentuh tanah, seperti yang diutarakan oleh Lasiman, juru kunci makam lokasi makam gantung tersebut. Untuk mencegah Eyang Jojo hidup kembali, saat beliau wafat, jasadnya digantung di dalam sebuah peti besi yang disangga dengan peti yang setinggi 50 cm sehingga tidak bersentuh langsung dengan tanah. Tempat tersebut juga berfungsi sebagai penyimpanan kecil untuk baju perang dan pusaka milik patih Eyang Jojo Joyo Digdo. Konstruksi tersebut membuat banyak orang keliru dan masyarakat Blitar kemudian menyebutnya sebagai makam gantung. Seiring dengan ilmu putih seperti ajian Pancasona tersebut, terdapat juga ilmu hitam. Salah satunya dikenal sebagai ajian Rawa Rontek. Secara etimologis, Rawa Rontek memiliki arti kepala putus. Ajian ini dipercaya memberikan kekebalan terhadap kematian akibat pembunuhan. Ajian Rawa Rontek meskipun memberikan kekebalan terhadap pembunuhan dengan senjata atau sihir, dikatakan bahwa seseorang yang menguasainya tetap dapat mati karena penyakit. Sebagaimana ajian Pancasona, ajian Rawa Rontek juga jarang dikuasai, bahkan mantranya pun diketahui oleh sangat sedikit orang. Ajian Rawa Rontek adalah ilmu kesaktian yang legendaris dan sangat populer. Terkenal karena dimiliki oleh Si Pitung. Dengan menguasai ilmu ini, Si Pitung dapat menyerap energi lawan-lawannya,
seolah-olah lawannya tidak melihat keberadaan si pitung. Karena itu, si pitung digambarkan seolah dapat menghilang. Menurut cerita rakyat, siapapun yang memiliki ajian rawa rontek tidak diperbolehkan menikah hingga akhir hayat. Bukti nyata terjadi pada si pitung yang wafat menjelang usia 40 tahun tetapi tetap bujangan, menegaskan larangan menikah bagi pemilih ajian rawa rontek berbeda dengan pemilih ajian Pancasona. Mereka yang menguasai ilmu ajian rawa rontek cenderung lebih emosional, senang berbuat kejahatan, dan cenderung anarkis. Hal ini diyakini terjadi karena sel-sel tubuh yang dipengaruhi oleh ilmu rawa rontek telah dipengaruhi oleh jin jahat. Ilmu rawa rontek yang sangat langka dan orang yang dapat menguasainya bisa dihitung dengan jari. Untuk memperoleh ilmu ini, seseorang harus melewati berbagai ritual berat, disertai dengan tekad dan keyakinan yang kuat. Pemilih ajian rawa rontek harus melewati banyak tahap untuk menyempurnakan ilmunya. Ajian ini memiliki beberapa tingkatan, yakni rendah, menengah, dan tinggi. Pada tingkatan rendah, jin jahat bersemayam di aura pemiliknya. Tujuannya untuk ilmu kebal seperti tahan pukul, tahan bacokan, dan tusukan senjata tajam. Pada tingkatan menengah, khodam memiliki mendekati si kulit pemiliknya. Ilmu kebal memiliki tingkat menengah lebih kuat, membuat si kulit keras batu karang, dan tubuh tidak hanya tahan pukulan dan senjata tajam, tetapi bahkan senjata api pun bisa ditahan. Pada tahapan tingkat tinggi, khodam memiliki sel-sel tubuh membangkitkan energi tenaga dalam dan mampu merekayasa percepatan regenerasi sel. Tahap tinggi ini dianggap sangat berbahaya. Orang yang memiliki ilmu hitam seperti ajian rawa rontek cenderung memiliki umur yang sangat panjang karena kerusakan pada sel tubuhnya terus digenerasi dengan cepat. Kematian dipandang terjadi saat tubuh fisik tidak lagi layak bagi roh karena kerusakan. Jika pada dasarnya tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh karena roh manusia tetap kuat, kecuali manusia membuka akses bagi makhluk metafisik tersebut. Ajian rawa rontek sebagai ilmu langka memiliki kelebihan unik di mana bagian tubuh yang terpotong dapat tersambung kembali. Fenomena ini menciptakan kebingungan dan pertanyaan di kalangan saksi karena ilmu ini berada di luar pemahaman akal manusia, khususnya terkait dengan proses penyatuan kembali bagian tubuh yang telah terpotong. Kelemahan bagi pemilih ajian rawa rontek mirip dengan ajian Pancasona, yaitu dapat diatasi dengan membakar atau menyangkutkan tubuh di atas pohon agar kakinya tidak menyentuh bumi. Namun perbedaannya terletak pada kelangkaan ilmu ini karena tidak bisa diturunkan kepada orang lain. Siapapun yang ingin memiliki ilmu langka ini harus melalui kerintangan dan ritual sendiri yang tentu tidak mudah. Ritual rawa rontek sangat berbeda dengan kesenian tradisional seperti debus. Debus bersifat atraksi dan menekankan pada tusukan, tahan panas, tahan pukul, dan tahan sayatan, tanpa melibatkan pemotongan tulang atau keadaan di mana tulang terpotong-potong atau bahkan lepas dari kesatuan tulang itu sendiri. Terima kasih telah menyimak informasi mengenal ajian rawa rontek, ilmu kesaktian yang langka dan misterius.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman seputar topik ini, tinggalkan komentar di bawah. Kami akan dengan senang hati menjawab dan berinteraksi dengan kalian. Terus dukung channel ini agar kita bisa terus menggali pengetahuan tentang kebudayaan dan ilmu spiritual yang memikat. Sampai jumpa di video berikutnya dan telah terhubung dengan kami. Selamat menjelajahi dunia mistik.